Halo, selamat pagi. Salam berjumpa dengan Edi Muntaha dalam channel Sahabat AKJ. Kali ini saya ingin membahas sedikit, kita step by step ya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara meregistrasi lahan. Tetapi sebelumnya, apa dasarnya kenapa harus kita registrasi? Apa tujuannya registrasi? Kenapa harus dilakukan gitu? Kita akan bahas itu step by step ya. Tapi karena ini waktunya agak lama, kita akan buat beberapa episode terkait registrasi ini ya. Untuk tahap awalnya kita ini mengenai kenapa harus registrasi ya. Pertama itu berdasarkan Permentan nomor 62, Peraturan Menteri Pertanian nomor 62 tahun 2010 tentang tata cara penerapan dan registrasi kebun yang baik. Ini yang harus dilakukan dengan menerapkan tujuan registrasi ini, menerapkan prinsip-prinsip bertani gitu. Prinsip-prinsip bertani ini yaitu menerapkan good agriculture practice ya, atau yang disebut dengan istilah lain ada juga kesamaannya dengan sistem budidaya atau dengan pertanian, tata cara pertanian yang baik gitu. Itu bahasanya. Terus menerapkan good agriculture practice adalah sebuah sistem pengelolaan pertanian porang, mulai dari persiapan lahan sampai dengan pasca panen dan penanganan sampai di konsumennya ya. Terus kedua, di situ ada SOP, standar operasional prosedur yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, standar maksimal, standar minimal seperti apa dalam penggunaan pengobatan, obat-obatan, hama, apa segala gitu. Itu yang makanya dikaitkan dengan SOP itu. Itu dua adalah standar operasional prosedur pertanian porang. Terus yang ketiga, tata cara dalam membasmi hama tanaman ya. Jadi membasmi hama tanaman porang tidak serta-merta kita ada hama main semprot atau matikan atau pakai insektisida dan sebagainya, tidak serta-merta. Kembali kepada SOP yang mau dipakai apa ini, yang diizinkan di dalam SOP itu untuk dan bagaimana cara melaksanakannya gitu dalam membasmi hama ini. Nah, kemudian yang keempat adalah yaitu pencatatan atau yang disebut dengan buku tani, pembukuan kegiatan ya. Itulah prinsip-prinsip bertani yang ditujukan dari tujuan dari registrasi itu sendiri ya. Itu dari 4 prinsip-prinsip bertani ya, ada 4 poin ya. Kemudian apa manfaat yang didapat oleh petani ketika lahannya diregistrasi gitu. Jadi manfaatnya buat petani ini ya, bukan manfaatnya buat pemerintah, buat petani ketika lahannya ini diregistrasi ya. Kebun porang ini diregistrasi. Satu manfaatnya itu kita petani menyiapkan sistem jaminan mutu yang baik bagi komoditas porang itu. Kita ini memberikan servis pelayanan terbaik kepada pelanggan dan memberikan garansi kita itu bahwa porang yang kita tanam itu adalah berkualitas, bisa dikonsumsi dengan baik, kemudian memberikan perbaikan pada sistem pangan yang ada sehingga ini mutunya bisa dikonsumsi dengan aman dan nyaman gitu. Ada makanan yang kita konsumsi tidak nyaman, tidak aman gitu. Nyaman, enak dimakan, tapi ketika diproses dalam perut tidak nyaman gitu, bisa timbul mencret. Nah, ini bisa timbul batuk bisa penyakit gitu. Nah, ini yang kita diharapkan di sini nih. Sistem jaminan mutu ini, mutunya bukan pada saat produk keluar dari tanah, bukan. Ketika dikonsumsi oleh konsumen aman gitu. Itu ya, itu namanya jaminan mutu, garansi gitu. Terus yang kedua, mempermudah sistem penelusuran gitu. Jadi kalau petani-petani bikin masalah dalam jual porangnya, ternyata porangnya mengandung bahan kimia, ditelusuri ternyata si A yang nanam, tidak lantas itu pembelinya langsung klaim ke si B yang punya barang si A, tapi si B nya melakukan dengan baik, tercatat di dalam pencatatan buku tadi prinsip-prinsip bertani
yang diterapkan dalam registrasi itu tertelusuri. Ada catatannya bahwa si A ini mengeluarkan barang lebih baik daripada si B. Ketika si B itu dikonsumsi oleh konsumen, ternyata porangnya tidak aman, bikin gatal-gatal gitu. Misalnya seperti itu ya. Dapat ditelusuri sehingga dapat dilakukan punishment atau perbaikan gitu. Terus yang ketiga, manfaat-manfaat yang didapat oleh petani ya, manfaat ya, mendorong percepatan akses pasar ya. Porang ini karena ada jaminan mutu sehingga pasar itu dapat terdorong ya, terserap oleh pasar bahwa ini barang memang memberikan jaminan keamanan konsumsi, keamanan penggunaan gitu, dapat dipakai gitu, karena mereka berdasarkan telusuri tadi, registrasi tadi. Ini pasar percaya istilahnya ya. Terus yang keempat, meningkatkan keamanan porang sehingga memilih daya saing pasar global. Ini kaitan sama dengan yang tadi yang saya jelaskan di nomor 2 tadi ya, terkait dengan mempermudah sistem telusur. Atau nomor 1 ini satu paket yang 4 bagian yang tergabung di dalam satu sistem ya. Manfaat ini saling terikat gitu buat petani itu ya. 4 manfaat, 4 sistem itu, mulai dari registrasi, kemudian menerapkan prinsip-prinsip bertani, kemudian manfaatnya apa. Jadi masih banyak penjelasan ini. Saya kira itu untuk sementara yang dapat saya sampaikan. Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan lagi dengan bagaimana cara registrasi lahan itu sendiri ya. Saya kira ini sampai di sini dulu penjelasan awal bagaimana tujuan dari registrasi itu, apa-apa yang sebagai prinsip bertani, kemudian manfaatnya, registrasi itu dasarnya apa gitu. Saya kira itu aja. Salam Edi Muntaha dari jauh Kabupaten Dombo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat. Amin. Majadompu ditanam juga. Terus untuk jangka pendeknya, tumpang sari dari Majadompu itu adalah jagung. Jangka pendeknya 4 udah manfaat itu. Kita dapat udah